Jadi, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Oke? Prayer begins. Okay, done. Okay, I'm absent first, right? Okay, class, are you ready for study? I want to ask about what do you remember with the study in the last week? Jadi sebelum belajar, saya ingin bertanya, siapa yang masih ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Yeah, good job. What else? Yeah, good job. Okay, I want to ask for you about the pictures. Who know what the picture is? Ya, benar. Virus COVID-19. And then, next picture, second pictures. Who know what the picture is? Yeah, good job. Very nice. Yeah. About G30 SPKI. Okay, good job. So, today we are English class about recount text. Okay, what do you think about recount text? Raise your hand please. Okay, siapa yang di sini tahu tentang recount text? Jadi, pengertian dari recount text adalah teks yang menceritakan kembali tentang peristiwa atau pengalaman yang terjadi pada masa lalu atau pada masa lampau. Teks, we will learn about social function, generic structure, and language, features, and purpose of the recount text. Jadi, selain kita membahas tentang definisi dari recount text, kita juga akan membahas tujuan recount text, struktur recount text, fungsi sosial recount text, dan unsur kebahasaan dari teks recount. Okay, first about purpose of recount text. The purpose is to inform or to entertain the audience about experience in the past. Okay, next kita masuk ke generic structure. Jadi, generic structure pada recount text itu ada 3. Yang pertama, orientasi. Orientasi is provides the setting and introduces participant who, when, where, when the event occurred in the past. Jadi, orientasi ini adalah memperkenalkan di mana, siapa, peristiwa itu terjadi di mana, gitu. Yang kedua yaitu series of event. Series of events that happened today. Jadi series of event ini dia kalian menceritakan kejadian itu secara berurutan. Yang ketiga yaitu reorientation, yaitu optional closure of event atau end of a story. Jadi akhir dari sebuah cerita. Akhir cerita itu bagaimana sih? Nah, itulah reorientation. And next, about language feature atau unsur kebahasaan dari recount text. Yang pertama, menggunakan simple past tense, yaitu simple past tense itu dia menunjukkan aktivitas di masa lampau. Yang kedua, menggunakan linking verb, menunjukkan keterangan deskriptif dan identitas dari subjek. Yang ketiga, using action verb, menunjukkan pada tindakan yang bisa dilihat orang lain. Yang keempat, using conjunction, yaitu kata hubung. Setelah itu, focus and specific participant, yaitu menunjukkan sesuatu yang memiliki objek tertentu. And then, using adverb.
verb, yaitu kata keterangan. I will you give one example about text recount. Di contoh sudah ada tentang bagian mana orientation, events, reorientation, dan language feature-nya. Di situ sudah ada contohnya. Okay, so far, any question about recount text? What else? Any question? Okay, I will share the task with you to analysis generic structure and analysis language feature. Oke, saya akan membagikan tugas ini kepada kalian untuk dianalisis struktur dan unsur kebahasaan recount text ya. Okay, I want to form a group and discuss about assignment I give you. Okay? To your group presentation, saya mau kalian mempresentasikan apa yang kalian dapat dari diskusi kalian ya. Okay. Okay, finally, so now we make a conclusion atau kesimpulan tentang recount text. Oke, sama-sama ya kita membuat kesimpulan dari pelajaran hari ini tentang recount text. Jadi, recount text adalah teks yang menceritakan kembali tentang peristiwa dan kejadian pada masa lalu. Dan generic structure-nya itu ada orientasi, series of event, and reorientation. Dan language feature-nya yaitu menggunakan simple past tense, linking verb, action verb, conjunction, focus and specific participant, and using adverb. I hope you understand about recount text and good job, kalian hebat hari ini. Kalian bisa menganalisis tentang recount text, tentang structure, generic, and language feature-nya. Okay, I'll see you next week. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.